Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Louise Zivana Karasha dan di kesempatan kali ini aku ingin menceritakan tentang sirah Rasulullah, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Jadi yang pertama, apa itu perjanjian Hudaybiyah? Jadi perjanjian Hudaybiyah ini adalah kesepakatan damai yang terjadi antara kaum muslimin dan juga kaum Quraisy di Mekah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Lalu latar belakang dari cerita ini adalah karena mimpi yang dialami oleh Rasulullah SAW bahwa ia dapat memasuki Masjidil Haram dan umroh bersama sahabat-sahabatnya. Allah menyampaikan mimpi Rasulullah ini di Al-Quran Surat Al-Fat ayat 27. Lalu selanjutnya di Hudaybiyah. Nah, sesampainya Rasulullah ini berada di Hudaybiyah, Rasulullah didatangi berbagai utusan Quraisy. Ada 4 utusan, yaitu yang pertama ada Budal bin Waraqah, yang kedua ada Mikros bin Hafaz, lalu yang ketiga ada Khulais bin Alqamah, dan yang terakhir adalah Urwah bin Mas'ud. Nah, waktu Urwah bin Mas'ud ini dikirim untuk menggertak Rasulullah, ia di situ justru malah menguji loyalitas para sahabat Rasulullah, sehingga ia pun kembali ke Quraisy dengan memberikan peringatan keras pada kaum Quraisy agar tidak memerangi Rasulullah. Lalu selanjutnya adalah perjanjian. Nah, setelah itu akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk ke Mekah dan menemui petinggi Quraisy untuk melakukan perjanjian dengan Rasulullah di Hudaybiyah. Nah, buat informasi tambahan, kenapa Utsman bin Affan ini dipilih untuk pergi ke Mekah? Karena di saat itu Utsman bin Affan hanya satu-satunya sahabat yang masih punya perlindungan untuk tetap berada di kota Mekah, sedangkan sahabat-sahabat lain tuh tidak ada. Nah, hingga akhirnya Utsman bin Affan pun pulang ke Hudaybiyah dengan membawa Suhail bin Amr mendatangi Rasulullah untuk melakukan diskusi perjanjian dengan beliau. Selanjutnya adalah isi perjanjian. Jadi poin-poin dari isi perjanjian Hudaybiyah adalah yang pertama, penundaan umroh 1 tahun untuk kaum muslimin. Lalu yang kedua ada izin umroh di tahun berikutnya. Jadi di saat ini kaum muslimin tidak langsung diperbolehkan untuk umroh, namun ditunda oleh kaum Quraisy dan diperbolehkan untuk umroh di tahun berikutnya. Lalu yang ketiga ada gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi di sini selama 10 tahun kaum Quraisy dan juga kaum muslimin memutuskan untuk damai dan tidak adanya perperangan selama 10 tahun itu. Lalu yang terakhir ada kebebasan beraliansi untuk suku Arab memilih pihak. Jadi di sini suku Arab itu bebas untuk memilih pihak manapun, maupun kaum muslimin ataupun kaum Quraisy. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari perjanjian ini adalah itu untuk dilakukan menjalankan dakwah Rasulullah dan juga perdamaian dengan kaum Quraisy agar Rasulullah bersama para sahabatnya dapat umrah di Mekah. Ya, walaupun perjanjian ini terlihat merugikan untuk kaum muslimin, tapi akhirnya setelah kejadian ini banyak orang yang berbondong-bondong ingin masuk Islam. Nah, mungkin segitu saja dari aku. Aku mohon maaf atas berbagai kesalahan kata di video ini dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga mendengarkan cerita aku kali ini. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Terakhir aku ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.